Terus kita lanjutkan pembahasan kita tentang cross-cultural fertilization, penyerbukan silang budaya antara Barat dan Timur yang terjadi di Jepang itu ya. Nah, pada waktu saya studi ke Jerman dan ketika pergi ke Vatikan sana, ke Roma, ya, oleh seorang kenalan baik, saya diperkenalkan dengan seorang pastor yang bernama Pedro Arupe SJ, hidup pada tahun 1907 1991 ya. Nah, saya hanya sekilas saja di foto foto bersama ya, dan saya nggak perhatikan dengan seksama mengapa kita bisa bertemu, ada jodoh untuk bertemu ya. Baru setelah 50 tahun baru saya tahu, oh ini toh yang disebut Mas Takung, semesta mendukung itu. Ya, kita hidup dalam jarak waktu yang berbeda 50 tahun. Ya, dan juga dia ada di Roma atau di Vatikan sana, sedangkan saya ada di Jakarta ini. Nah, saya teringat pada kearifan Tiongkok itu mengatakan, kalau jodoh meskipun jarak ribuan tahun, jaraknya ribuan kilometer ya, akhirnya kan bertemu juga tuh. Di dalam kita punya apa, pepatah kuno itu ujar-ujar asam di gunung, garam di laut, bertemu juga di belanga. Dah. Itu yang disebut mestakung, penyelenggaraan ilahi. Yang kalau ditanya why, I don't know. Seperti Zen Master itu ditanya, itu, I don't know itu. Dijawab sih, siapa itu? Buddha atau apa? Mengapa Buddha datang? Siddhartha Gautama datang dari India ke Tiongkok. Itu. Nggak tahu dia bilang. Mengapa? Karena kalau kita tidak jodoh, meskipun selisipan mata kita juga apa nggak bertemu, ya tak? Seperti lalu lalang aja begitu ya. Orang di kerumunan gitu ya. Ini menariknya pemikiran ini. Nah, setelah saya ke Jepang, saya pada waktu itu suasana yang sedang di dalam waktu itu adalah masalah meditasi itu. Nah, pada waktu saya ke Jepang, dari Jerman ke Jepang, dan dilatih oleh perusahaan Jerman untuk ditempatkan di Indonesia, di Jepang, saya mengambil cuti untuk pergi ke bertemu dengan orang ini, Kakichi Kadoaki. Nah, lalu saya baru tahu bahwa kemudian bahwa apa sebenarnya Mas Takung, apa yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa itu. Jadi kan
Pedro Arupe ini ternyata penghayat Zen itu, Zazen, dia berlatih Zen nih. Dan kaki Chikadoaki ini adalah yang menulis buku Zen and the Bible ini, ya, dia adalah juga Zen itu, menghayati Zen itu ya, penghayat Zen. Nah, ketika saya ketemu dengan Kaki Chikadoaki di Sofia University, ya, dia sangat singkat sekali, tapi pengaruhnya luar biasa, lama besarnya itu dalam pemikiran kita, pemikiran saya toh. Pada waktu saya ketemu di bel bumi, membunyikan bel di dia punya apa kampus kloster gitu, dia langsung membuka dan tidak banyak cerita tentang apa itu Zen macam-macam. Dia langsung mengajak saya jalan menuju ke toko buku dan menunjukkan, nih buku ini kamu beli, ya, Flower Doesn't Talk. Udah itu. Lalu saya ditunjukkan jalan, yuk naik kereta nomor sekian jam sini nanti ke kota ini dan kamu akan ketemu ada di sana Wisma Samadhinya daripada Yesus Shinmaikutsu, dan kamu bisa belajar Zen yang cross culture, menyerbukan sinar apa lintas budaya dengan Buddhism. Saya ke sana dan ketemu di kampus itu gede sekali, ya, meditasi, tempat meditasi. Nah, saya di situ hanya ada satu suster yang menjaga atau gimana saya juga nggak tahu karena ruangannya sepi sekali kan, gede. Lalu saya dikenalkan sama seorang pastor Yusuki namanya, yang menghandle apa, mengelola, menjadi pimpinan di situ toh. Nah, lalu saya disuruh, oke dah, yuk meditasi aja begini caranya, ya, karena tidak ada pertemuan orang, ya sudah meditasi di kamar masing-masing di atas tatami itu. Nah, dengan pengetahuan yang sangat terbatas, ya saya hanya ngikuti petunjuk aja, dah dokter diktatnya. Nah, pada saat saya mau kembali ke Osaka, ternyata ada strike itu. Buruh di sana, angkutan mogok, dan saya harus menambah waktu lagi sampai dia normal lagi, ya seminggu lagi. Jadi hampir 1 bulan saya ada di sana, ya. Ya. Dan ya, ketika ya siang nggak ada masalah pada waktu itu. Tapi ketika malam meditasi, waduh, tempatnya itu agak gelap kan, gede ruangannya, kamar-kamar gitu. Aduh, saya ngeri juga ini kok. Saya kalau ada setan gimana nih? Akhirnya hanya apa, apa kebimbangan itu saya tutup. Alah, setannya juga nggak bisa, bisanya bahasa Jepang, saya bahasa Indonesia ya nggak bisa komunikasi lah. Nah, disitulah saya melihat bahwa cross cultural fertilization ini menjadi penting sekali untuk membuat apa, membangun peradaban masa depan itu, ya. Nah, buku ini saya simpan aja. Nah, baru sambil berjalan perjalanan waktu saya baca
Dan saya mendapatkan, aduh, kalau saya nggak dikasih buku ini, mencari sendiri buku-buku Zen, saya bisa kesasar in the jungle of books itu. Di dalam rimba buku-buku tentang Zen itu. Nah ini kalau di sini saya menemukan, oh begini toh inti daripada Zen itu. Nah di sini menceritakan bahwa Zen yang di Jepang itu ada dua aliran, aliran Soto dan aliran Rinzai. Yang kalau di Tiongkok itu Soto itu disebut Caotung, Rinzai itu di Tiongkok apa di dinamakan adalah Linci, gitu. Nah, tokoh orang yang belajar di orang Jepang, apa biksu dari Jepang yang belajar di Tiongkok itu belajar yang aliran Soto ketika kembali ke Jepang dia mendirikan apa Eiheiji itu apa Temple of Eternal Peace di Fukui Prefecture. Nah di situ saya tinggal hampir sebulan itu. Ya. Nah di sini ada informasi tentang bahwa setelah Soto apa yang pergi ke Jepang itu bernama Dogen. Dogen biksunya namanya Dogen Zenji ya, yang mendirikan Eiheiji itu ya. Nah, berikutnya datang Hakuin itu. Zen Master Hakuin yang mula-mula belajar apa, dari Soto juga, lalu belajar dari Kerinsa itu, kelinci itu. Jadi Zen yang dikembangkan oleh Hakuin itu adalah perpaduan antara Soto dengan linci itu, Rinsa itu ya. Nah ini yang menarik karena konsep dia bukan lagi orientasi ke masa lalu sudah lewat, masa depan belum kenyataan. Yang nyata adalah here and now, sekarang dan di sini. Nah, ini menarik sekali nih, ya toh. Jadi terjadi transformasi antara antara konsep karma, gitu. Karma kan kerjaan di masa lalu akan berakibat kepada hari ini kan. Kalau konsep daripada Zen ini adalah here and now itu, sekarang dan di sini. Nah, disitulah intinya adalah kalau you sudah melihat sekarang here and now itu sebagai indah dan suci untuk dijalani, maka otomatis karma yuk di masa lalu itu hilang itu. Ya. Nah, ini kemudian yang membuat lalu dari proses ini pertemuan dari Yesus dengan Zen Buddhism itu lalu bisa memfasilitasi Zazen itu pergi melakukan loncatan raksasa ke Amerika itu. Sehingga di Amerika itu banyak berdiri Zen Center itu. Salah satu yang Anda bisa klik aja di apa di internet San Francisco Zen Center. Mereka mendirikan di mana-mana pusat itu. Dan menarik sekali anggotanya itu banyak orang-orang terpelajar yang dari fisika murni, dari ahli atom, dari apa. Dan salah satu saya kenal orang Indonesia yang belajar di sana sampai S3 bidang atom, itu juga masuk sini.
Dan ketika pulang di Indonesia, balik ke sini, dia mengumpulkan bahwa apa, uang yang cukup, apa, tabungannya dia sekarang ada di sekitar Salatiga gitu dah, di sekitar situ dah. Dan mengajar juga meditasi ini. Jadi menurut saya cobalah dikembangkan pendekatan cross cultural fertilization ini. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, tapi bisa membuat kolaborasi. Ya toh. Nah, karena itu memang kalau ditarik lebih dalam lagi ke hulu lagi, ya itu konsepnya ya seperti dikatakan oleh Lao Tzu, setiap hari satu langkah, meskipun perjalanan masih ribuan li. Dan kita nggak tahu apakah kita masuk surga, neraka, atau nirwana. Atau bahkan seperti burung, kacau, lalat, nyamuk, ya, begitu aja. Ya. Jadi, nah ini menurut saya sih ya ini justru kekuatan Nusantara kita itu ada di sini. Seperti saya baru mengunjungi situs Batu Jaya di Kerawang yang ditemukan apa wihara yang pertama konon didirikan pada abad kedua, ya. Itu kompleks kuil atau wihara yang ada di pinggir Sungai Citarum itu, ya. Dan ini yang menjadi dasar mengapa kita mempunyai universitas yang bernama Tarumanegara itu. Suatu universitas yang didirikan berbasis cross-cultural fertilization. Ya. Dibandingkan dengan yang satu lagi, Universitas Respublika dulu, yang didirikan oleh Xiao Gyokchan, dan sekarang menjadi Trisakti, itu basisnya ya apa eh, semua orang boleh berorganisasi dan hak berorganisasi itu orang-orang Tionghoa juga boleh berpendidikan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kalau di dalam ilmu fisika itu konsep Newton dan John Dalton itu, ya, atomos, setiap suku mempunyai entitas sendiri, kelompok sendiri. Nah, sedangkan Universitas Tarumanegara itu cross cultural fertilization, penyerbukan silang budaya yang dalam fisika itu disebut aliran fisika gelombang, fisika kuantum. Dan penemu fisika kuantum itu salah satunya adalah Werner von Heisenberg, ya. Dan dia memberikan satu pandangan bahwa in der Geschichte des menschlichen Denken, jadi di dalam sejarah apa pemikiran manusia itu, hal yang tertinggi yang dicapainya adalah bila mana kebudayaan itu bisa mempertemukan dua hal yang bertentangan itu. Nah, itulah yin sama yang itu. Jadi inilah menariknya. Dan nanti kita akan masukkan ini di dalam bagian dari buku Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia. Ya, oke, kita akhirin dulu sampai di sini dan sampai jumpa lagi.